Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Jadi ini saya kasih sedikit tambahan materi ya dan contoh soal yang bagus intinya untuk kalian belajar tentang gelombang mekanik ya. Jadi mohon maaf sebelumnya karena kita belum sampai di pembahasan gelombang mekanik. Tapi untuk yang diujikan nanti ada satu tambahan materi yaitu gelombang mekanik. Dan saya harap nanti kalian bisa pelajari konsepnya dan juga latihan soalnya dipahami ya, karena ya ini nanti supaya kalian bisa lebih siap lagi gitu ya. Nah, kita akan bahas tentang gelombang mekanik. Jadi mungkin di SMP kalian pernah bahas tentang gelombang ya di masa SMP ya. Kita akan sedikit ulang lagi ketika SMA gitu. Nah, saya awali dengan sebuah video ini. Ya, itu adalah cuplikan pertandingan ketika MU melawan Tottenham gitu ya. Ya, Tottenham menang 1-0 gitu. Dan kalau kita amati ternyata uh, ada sebuah fenomena seperti gelombang gitu ya teman-teman ya. Ada sebuah gerakan naik turun dan dia itu bergerak berkelanjutan gitu teman-teman. Nah, ini adalah sebuah fenomena gelombang dan kalau kita amati ternyata apakah orangnya ikut berpindah? Tidak ya, orangnya hanya bergerak naik turun. Jadi orangnya dia hanya ini bapak kepala botak, dia naik turun gitu ya. Nah, gerakan naik turunnya ini dia berpindah ke kanan gitu. Tapi orangnya tidak berpindah. Nah, yang berpindah itu adalah energinya. Nah, ini yang kita akan pelajari sebagai sebuah gelombang. Nah, misalkan saya punya sebuah tali di sini ya. Ketika tekan titik A, nah titik A ini saya getarkan naik turun. Nah, dia naik dan turun. Apakah titiknya berpindah? Tidak ya. Partikel di A itu tidak berpindah ya. Partikel A hanya bergerak naik, naik dan juga turun. Yang berpindah ke kanan itu adalah energinya. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa gelombang adalah getaran yang terus-menerus bukan melambat ya, R ya, merambat gitu ya. Terus-menerus merambat. Nah, pada perambatan gelombang yang merambat itu adalah energinya. Nah, partikel pada tali itu hanya bergetar ke atas dan ke bawah. Jadi ingat ya, konsep gelombang itu adalah gerakan yang bergerak secara terus-menerus dan yang merambat adalah energinya. Nah, gelombang ini nanti akan kita bedakan menjadi dua jenis berdasarkan medium. Medium itu artinya zat perantara gitu ya. Nah, ada yang namanya gelombang mekanik, yaitu gelombang yang butuh medium atau butuh zat perantara. Contohnya gelombang laut, gelombang bunyi gitu. Gelombang laut kan air ya. Gelombang bunyi itu medianya kan udara gitu. Kemudian ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak butuh medium. Contohnya gelombang cahaya. Misalkan kan cahaya dari matahari ke bumi, dia kan tidak perlu medium ya gitu. Nah, itu akan kita kedua. Tapi yang akan kita bahas di bab ini adalah gelombang mekanik. Kemudian gelombang berdasarkan arah rambat dibagi menjadi tiga. Satu gelombang transversal, yaitu gelombang yang tegak lurus dengan arah rambat. Nah, misalkan arah rambatnya kan naik turun ya seperti ini ya. Nah, arahnya itu ada yang naik, ada yang turun. Nah, tapi arahnya itu adalah ke kanan. Nah, ini adalah gelombang transversal, di mana gelombangnya tegak lurus nih, kan tegak lurus nih. Kemudian ada gelombang longitudinal, gelombang yang searah dengan arah rambat. Itu gelombang yang terbentuk dari rapatan gini, kemudian ada renggangan. Gitu, itu gelombang longitudinal. Bahkan gelombang sirkular atau gabungan dari gelombang transversal dan longitudinal. Contohnya kalian ketika menjatuhkan batu di kolam yang tenang gitu ya. Jadi kan nanti akan terbentuk titik, kemudian titik lagi, kemudian titik lagi seperti itu dan seterusnya. Itu gelombang sirkular. Oke, lanjut ya. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah gelombang mekanik, dan gelombang mekanik nanti ada gelombang transversal dan longitudinal. Oke.
Kita bahas yang gelombang longitudinal terlebih dahulu, yaitu gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getar. Contohnya seperti ini. Eh, ya, berisik banget. Oke, kalau kita amati, kok transversal aja? Ini ya, bahwa ternyata ini ada sebuah gelombang yang arahnya ke kiri, tapi juga arah getarannya ke kiri dan ke kanan. Ini kan searah ya, cuma satu arah saja di sini. Nah, ketika dia cuma satu arah saja dinamakan gelombang longitudinal gitu. Kemudian ada ada gelombang transversal yang dia akan gerakannya akan naik turun gini ya. Nah, seperti itu. Nah, gelombang yang gerakannya naik turun di mana arah getarannya itu ke atas dan ke bawah. Jadi bergetar ke atas dan ke bawah tapi arahnya ke kiri. Ini kan jadinya kan kita gambarkan sebuah grafik kan seperti ini ya. Nah, ini kan adalah tegak lurus 90 derajat gitu. Nah, gelombang yang tegak lurus itu namanya gelombang transversal. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita akan pelajari tentang besaran pada gelombang. Yang pertama adalah gelombang panjang gelombang, di mana panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang selama satu periode. Satu periode itu artinya satu gelombang gitu ya. Nah, untuk gelombang transversal itu satu gelombangnya bernilai dari satu bukit dan satu lembah. Nah, ini kan ada bukit nih. Bukit, 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 bukit. Ada lembah, 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 lembah. Nah, satu bukit, satu lembah ini dinamakan satu gelombang. Gitu. Kemudian ada juga besaran A, yaitu amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Simpangan terjauh. Simpang terjauh. Nah, simpangan terjauh itu adalah amplitudo. Kemudian kalau gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Nah, kalau kita lihat ya, di sini kan rapat nih. Ini rapat ya. Dan di sini renggang. Nah, satu rapatan dan satu renggangan dinilai sebagai satu gelombang gitu. Satu lambda, sorry ya, satu lambda, satu gelombang. Nah, kalau misalkan kita lihat dari kiri ke kanan ini ada berapa gelombang? Satu rapat, satu renggang, satu rapat, satu renggang. Berarti jumlah gelombang yang ini ada 2 gitu ya. Nah, kalau yang ini dia satu bukit, satu lembah. Kemudian ada satu bukit lagi. Berarti berapa gelombang? 1,5 gelombang gitu ya, 1,5. Bisa dipahami ya. Jadi kalau yang transversal dia harus satu bukit, satu lembah. Yang longitudinal harus satu rapatan, satu regangan gitu. Oke, coba kita ke contoh soal nih. Kalau misalkan kita lihat dari titik A sampai I gitu ya, dia berapa gelombang? Satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah. Berarti N sama dengan 2 gitu. Kalau misalkan lagi A sampai B, yang ini A sampai B ini, dia setengah bukit gitu ya. Setengah bukit itu setengah gelombang. Berarti berapa kira-kira? Seperempat gelombang gitu ya. Gelombang. Seperempat gelombang. Kemudian A sampai C, C-nya yang ini ya. Dia berapa gelombang? Setengah gelombang, betul. Gelombang. Kemudian ada lagi A sampai D.
A sampai D kan berarti kan satu bukit itu setengah. Kemudian D ini dia belum setengah gelombang, masih seperempat gitu ya. Ya berarti di sini ada 1/4, ini kan segini seperempat. Sini ada seperempat lagi tambah seperempat. Berarti A sampai D berapa? 3 kali seperempat, 3/4 gelombang gitu. Nah, bisa dipahami ya. Jadi harus kita pahami bagaimana cara menentukan jumlah gelombang pada gelombang transversal gitu. Oke, lanjut ya. Nah, besaran fisik dalam gelombang nanti akan kita kenal beberapa besaran, itu. Yang pertama ada periode. Periode itu simbolnya T besar, di mana periode diartikan sebagai waktu yang ditempuh untuk satu gelombang. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran gitu ya, satu gelombang N gitu. Kemudian frekuensi F adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satu waktu. Jumlah getaran dalam satu waktu. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran gitu ya. T per N, N per T gitu. Nah, hubungannya periode dan frekuensi akan kita simbolkan menjadi T besar sama dengan 1 per F, atau F sama dengan 1 per T. Dimana F adalah frekuensi, satuannya adalah Hertz gitu ya. Hertz gitu, Hertz. T besar adalah periode, satuan second. Nah, ada juga nanti istilah cepat rambat gelombang yang disimbolkan sebagai V sama dengan lambda per T, atau V sama dengan lambda dikalikan F gitu. Oke, ini V, di mana V itu adalah cepat rambat gelombang, cepat rambat, satuannya apa? Meter per second gitu ya. Dan lambda itu adalah panjang gelombang gitu. Misalnya lambda sama dengan L per N. L itu adalah jarak yang ditempuh gelombang, N adalah jumlah gelombang gitu. Gampang? Oke, bisa ya diikuti lah, bisa insya Allah. Ya, kita ke contoh soal saja gitu ya. Silahkan dipahami untuk contoh soalnya seperti itu ya teman-teman ya, supaya kalian lebih siap nanti PSAT-nya. Nah, misal ada gelombang, frekuensinya adalah 5 Hz. Kita tulis ya, F sama dengan 5 Hz. Dan cepat rambatnya V besar, V kecil sama dengan 3 meter per second. Jarak yang ditempuh gelombang dalam waktu 6 second, berarti kan T adalah 6 second. Jarak itu adalah L gitu ya. L-nya berapa? Oke. Kita udah punya besaran-besaran ini. Dan kita ingat ya, besarnya V kecil sama dengan lambda dikalikan F gini ya. V sama dengan lambda dikalikan F. Yang kita belum tahu adalah lambdanya, F-nya kan sudah diketahui nih. Kemudian yang saya ditanyakan adalah L gitu ya. Nah, maka bisa kita cari lambdanya terlebih dahulu teman-teman. Ini kan lambda sama dengan V kecil dibagi F gitu. V-nya adalah 3, betul ya. F-nya adalah 5. 3 bagi 5 berapa? Dikalikan 2, 0,6 meter gitu ya. Ingat ya, lambda itu satuannya meter. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah berapa jarak yang ditempuh. Nah, bahwa kita ingat ya tadi untuk nilai lambda sama dengan L per N gitu. L-nya adalah yang kita cari, N-nya kita belum tahu ya. Oke, lambdanya sudah tahu. Kita cari tahu N-nya dari mana? Dari sini ya, bahwa F sama dengan N kecil per T gitu. F kan sudah tahu, T juga sudah tahu ya. Maka N sama dengan F kali T. F-nya berapa? F-nya 5, kemudian T-nya adalah 6. Berarti N kali T adalah 30 gelombang. Jumlah gelombangnya ada 30 gitu ya. Maka lambda sama dengan L per N. L sama dengan lambda dikalikan N. Lambdanya adalah 0,6 gitu ya. N-nya berapa? 30 gitu. Maka besarnya atau jarak yang ditempuh L itu adalah 3 kali 6 gitu ya. Kan nolnya nanti hilang ya. Jadi 18 meter gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi
Kalian harus ingat ya untuk rumus-rumusnya ini ya. F sama dengan N per T, kemudian lambda sama dengan L per N, dan juga nanti yang lain sebagainya. Oke, saya kira bisa diikuti. Lanjut soal selanjutnya. Oke, suatu puncak gelombang air yang diamati menempuh jarak 80 cm. Oke, kita buatkan contoh gambar gelombang air itu kayak gini ya. Ibaratnya gitu ya. Ada sebuah ini ya. Naik, turun, naik, turun, naik. Ya, anggap saja gambarnya bagus. Nah, menempuh jarak 80 cm. Bla ini banyak ya. Pokoknya totalnya L adalah 80 cm gitu. 80. L sama dengan 80 cm. Kemudian dalam waktu 10 second, T sama dengan 10 second. Jika jarak antara puncak ke puncak berdekatan adalah 1 cm, kita lihat ya. Ini ada puncak ke puncak sini. Nah, jarak antara puncak ke puncak adalah 1 cm. Di sini ada 1 cm. Nah, kalau kita lihat puncak ke puncak ini berapa gelombang ya? Puncak air ya, puncak air itu dari puncak ke puncak berapa gelombang? Berarti kan kita mulai dari sini. Nah, ini kan udah setengah gelombang sendiri yang bawah ya. Yang bawah setengah, yang atas 1/4 dan 1/4. Nah, ternyata satu gelombang ini kan 1/4 tambah 1/4 kan setengah, setengah tambah setengah 1 ya. Jadi jarak antara puncak ke puncak itu adalah 1 cm, sehingga kita bisa definisikan sebagai lambda sama dengan 1 cm gitu. Nah, yang ditanyakan adalah berapa frekuensi gelombangnya. F sama dengan titik-titik. Gitu ya. Nah, maka bisa kita hitung, cari N-nya dulu ya. Jadi kan kita punya lambda sama dengan L per N gitu. Kemudian berarti N sama dengan L per lambda. L-nya kita tahu berapa ya? 80. Dan lambdanya adalah 1. Itu berarti kita peroleh N sama dengan 80. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa besarnya F. F sama dengan N per T. N-nya adalah 80, T-nya diketahui berapa? 10. Sehingga besarnya frekuensi adalah 8 Hz gitu. Bisa diikuti ya. Ya, saya kira masih gampang. Ya, kita harus nanti untuk soal-soal yang gelombang itu akan berkutat mencari lambda, mencari F, mencari periode, dan lain-lain gitu. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, sebuah selingki itu kan ini ya, alat yang kita gerakkannya gini ya, goyang gitu ya, yang maju mundur itu ya. Nah, sebuah selingki panjangnya 100 cm. Jadi ada L sama dengan 100 cm. Digetarkan maju mundur 2 kali per detik. Ya. 2 kali per detik. Artinya apa 2 kali per detik itu? Iya benar ya, itu adalah F gitu ya. 2 kali per detik berarti N per T. 2 per 1 sama dengan 2 Hz gitu. Nah, sehingga terjadi gelombang longitudinal. Jika pada selingki terbentuk 2 rapatan dan 2 regangan, ayo ingat berapa jumlah gelombangnya? Ada 2 rapatan dan 2 regangan. Ini ada rapat, renggang, rapat lagi, renggang. Berarti adalah 2 gelombang. Ya benar, 2 gelombang. N sama dengan 2. Maka panjang gelombang yang ditanyakan berapa? Panjang gelombang. Panjang gelombang simbolnya adalah lambda ya. Lambdanya berapa? Dan cepat rambatnya berapa? V sama dengan bla 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 bla. Oke. Kita hitung dulu besarnya lambda. Ini lambda sama dengan
L per N. L ini berapa? 100 cm ya. 100, N-nya adalah 2. Sehingga kita peroleh lambda adalah 50. Tuh, tulisannya jelek. 50 cm gitu ya. 50 cm. Kemudian lambda kita sudah peroleh, F juga sudah kita peroleh. Berarti V kecil sama dengan lambda dikalikan F. Lambdanya adalah 50. Kemudian F-nya berapa? 2. Berarti besarnya V sama dengan 50 kali 2 atau 100 cm per second gitu. Gampang ya. Jadi besaran-besarannya harus diingat. Lambda sama dengan L per N atau V sama dengan lambda dikalikan F gitu. Oke, gampang ya, masih gampang. Lanjut. Nah, setelah kita memahami tentang gelombang besaran-besarannya, nah kita akan mengetahui ada bahwa gelombang itu ada yang berjalan dan gelombang ada yang diam. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, kita lihat di sini ada gelombang warna merah, itu adalah gelombang stasioner yang terbentuk akibat gelombang yang berjalan ke kanan dan gelombang yang berjalan ke kiri gitu ya. Jadi ada gelombang yang berjalan ke kanan itu warna biru, warna hijau, dan gelombang yang bergerak ke kiri warna biru. Nah, ketika gelombang yang sama-sama berjalan ini arahnya berlawanan, dia bertumpuk, maka akan menimbulkan gelombang stasioner gitu. Gitu teman-teman. Nah, kita lihat dulu gambar di sini ya, bahwa gelombang berjalan itu adalah gelombang yang amplitudenya tetap gini ya. Jadi amplitudenya tetap di setiap titik. Dia bergerak terus ke kanan tanpa ada hambatan gitu. Nah, gelombang berjalan ini punya bentuk sinusoidal atau grafik sinus gitu ya. Dan dia akan menghasilkan sebuah persamaan sinus gitu teman-teman. Sin, persamaan sin. Nah, coba kita bahas selanjutnya dulu. Nah, di bawah gelombang berjalan itu akan kita kenal dengan istilah fase gelombang. Fase gelombang itu adalah posisi atau tahap dari gerakan gelombang pada suatu titik. Nah, jadi kan gelombang itu ada kadang posisinya di atas, kadang posisinya di bawah. Nah, itu adalah yang dinamakan fase gelombang atau simbolnya adalah V. Nah, misalkan kalau kita bayangkan sebuah laut ya, laut kan kadang gelombang di atas, gelombang di bawah gitu ya. Jadi fase di atas, fase di bawah gitu. Itu yang dinamakan fase gelombang. Kemudian kalau kita lihat di sini ada dua gelombang ini ya. Nah, titik B dan titik F ini kan arahnya sama ya. Arahnya ke atas gitu. Nah, kalau sebuah titik yang arahnya sama itu dinamakan sefase karena bergetar selaras gitu ya. Kemudian ada titik D, ada titik B dan titik D. Ini kan berlawanan. Satu ke atas, satu ke bawah. Nah, ini berarti karena dia berlawanan dinamakan berlawanan fase gitu. Kemudian ada titik A sama titik B. Dia kan yang titik A diam, yang titik B ke atas. Nah, ini dinamakan tidak sefase gitu. Ya, ini berbeda ya, sefase, berlawanan fase dan tidak sefase gitu. Dan nanti akan kalian kenal istilah ini fase gelombang, sudut fase dan beda fase. Ini sebagai pengetahuan saja untuk PSAT memang tidak keluar. Jadi nanti bisa kalian pelajari sendiri gitu ya. Kita ke contoh soal saja biar cepat. Belum ya. Nah, bahwa dalam gelombang berjalan dia bentuknya akan seperti ini. Jadi ada satu lembah dan satu bukit. Dan persamaan simpangan gelombang itu karena dia bentuknya sin. Nah, kalau di matematika kalian akan tahu ya, grafik sinus itu akan membentuk sebuah bentuk seperti ini, gelombang ini. Dan besarnya persamaan simpangan gelombang atau Y itu adalah plus minus A atau amplitudo dikalikan sin omega T plus minus Kx. Nah, perhatikan plus minus yang pertama dulu. Dia akan plus ketika geraknya itu adalah ke atas terlebih dahulu. Nah, ke sini. Maka dia akan plus nilai A-nya. Kalau geraknya ke bawah dulu, berarti adalah
minus A-nya gitu. Kemudian ada plus minus yang kedua. Dikatakan plus kalau gelombangnya bergerak ke arah kiri. Ini kan gelombangnya bergerak ke arah kanan ya. Nah, kalau gelombangnya bergerak ke arah kanan berarti dia nilainya adalah minus gitu. Nah, kalau misalkan kita tuliskan yang di sini ya, gelombang ini kita tuliskan menjadi sebuah persamaan adalah YP sama dengan bergerak ke atas A positif A sin omega T, kemudian bergerak ke kanan berarti minus Kx. Nah, ini adalah persamaan gelombang yang ada di gambar gitu ya. Di mana A adalah amplitudo, omega adalah frekuensi sudut, kemudian K itu adalah bilangan gelombang, T dan X itu biasanya hanya dalam bentuk variabel saja, T dan X gitu. Nah, kemudian ini kalian harus hafal ya persamaan gelombangnya. Kemudian ada juga omega. Omega itu nilainya adalah 2πf atau 2pi per T. K itu adalah nilainya 2pi per lambda. Dan V sama dengan omega per K. Gitu teman-teman. Kalian bisa hafalkan untuk rumus ini ya. Nah, kemudian bedanya V sama dengan lambda kali F, ya itu sama saja ya. Jadi kalau misalkan diketahuinya soalnya seperti ini, akan lebih mudah kita menghitung V-nya adalah menggunakan omega per K gitu. Oke, ini kalian harus hafal persamaan gelombang ini, kemudian omega, K, dan V gitu. Contoh soal, oke, kita contoh soal ya biar paham gitu ya. Oke, gelombang tali seperti terlihat pada gambar di bawah memiliki periode gelombang sama dengan 1 second. Periode ya, simbolnya apa periode? T ya. T sama dengan 1 second. Nah, berdasarkan gambar di atas, persamaan gelombang tersebut adalah, ayo kita harus ditanyakan gelombangnya. Kita tulis dulu persamaan umumnya. YP sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx gitu ya. Oke, kita lihat dulu dia bergerak ke atas atau ke bawah awalnya? Ke atas. Nah, berarti kalau ke atas, besar nilai A-nya adalah positif. Nah, A itu adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Berapa simpangan terjauhnya? 0,5. Berarti kita peroleh A sama dengan plus 0,5 gitu. Kemudian kita cari omeganya. Ini omega ya. Ingat, omega sama dengan 2pi per T. T-nya berapa? Sudah diketahui 1 second ya teman-teman ya. Berarti kita peroleh bahwa omega adalah 2pi per 1 saja atau 2pi gitu ya. Oke, sudah dapat. Kemudian apalagi? K. Nah, K rumusnya apa teman-teman? K, ingat gak? K sama dengan 2pi per lambda ya. Lambda itu adalah berapa panjang gelombang, berapa panjang untuk setiap satu gelombang gitu ya, lambda ya. Nah, kalau kita lihat satu gelombangnya kan adalah satu naik turun. Nah, di sini ya. Nah, panjang berapa meter ya untuk satu gelombang ya? Nah, ternyata panjangnya adalah 4 meter gitu. Berarti lambdanya adalah 4. Lambda sama dengan 4 meter gitu. Berarti besarnya K sama dengan 2pi per 4. Berapa 2pi per 4? 2pi per 4 adalah setengah pi gitu ya. Oke, berarti akan kita peroleh bahwa besarnya YP sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Oke, kita masukkan. A-nya adalah positif berarti 0,5 kalikan sin. Omeganya berapa ya? Omeganya itu 2pi ya, 2pi. Kemudian ingat masih ada besaran T, berarti 2pi T gitu ya, 2pi T. Kita lihat gelombangnya bergerak ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. Kalau ke kanan berarti K-nya minus. K-nya adalah setengah pi dikalikan X gini ya. Oke. Nah, kita peroleh persamaan gelombangnya adalah YP sama dengan 0,5 sin 2pi kali T min setengah pi kalikan X gitu. Bisa kita sederhanakan
karena sama-sama pi-nya kita taruh luar, jadi akan kita peroleh bahwa besarnya YP sama dengan 0,5 sin. Saya tulisnya di sini adalah pi gitu ya. Pi dikalikan 2T min setengah X gini. Bisa juga ditulis seperti ini. Jadi pi-nya ditaruh luar gitu ya. Nah, ini adalah persamaan gelombang transversal berjalan. Oke, gitu. Lanjut ya. Lanjut, masih gampang. Kemudian kita peroleh soal persamaan gelombang transversal yang merambat pada suatu tali dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan 5 sin 2pi dikalikan 0,5x min 2t. Oke, kita tuliskan lagi persamaan umum gelombangnya supaya tidak lupa. YP sama dengan plus minus A sin omega t plus minus kx. Nah, kita lihat jika X, Y dalam meter serta T dalam second, yang ditanyakan adalah berapa cepat rambat gelombang. Oke, yang ditanyakan adalah berapa besarnya V. Nah, untuk menghitung besarnya V, ingat ya ada persamaan yang namanya V sama dengan omega per K. Kita cari omeganya dulu. Omega itu adalah besaran yang nempel sama T. Nah, di sini yang nempel sama T apa? 2 ya. Berarti nilai omega itu lupa, ini harus kita kalikan pi-nya dulu. Ini ada pi di dalam ya. Nah, kita kalikan dulu sehingga nanti persamaan akan berubah seperti ini. Y sama dengan 5 sin 2 kali 0,5 berapa ya? 1 ya. Jadi px min 2 kali min 2 min 4 pi T. Nah, persamaannya akan berubah menjadi seperti ini. Kita identifikasi yang nempel sama T, variabel T, itu apa? Omega ya. Jadi nilai dari omega sama dengan 4 pi gitu. Kemudian yang nempel sama X itu adalah K. Jadi K sama dengan pi gitu. Maka besarnya omega sama dengan besarnya V sama dengan omega per K. Omeganya adalah 4pi, K-nya itu adalah pi. Sehingga kita peroleh berapa? 4 meter per second. Gampang ya? Gampang. Still easy. Oke, omeganya 4pi, K-nya adalah pi. Jadi ya, V sama dengan omega per K. Oke, sambil diseruput dulu kopinya. Jadi kopi saya mana? Nah, ya diminum dulu ya kopinya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Oke, pada percobaan Mel D diperoleh gelombang seperti tampak pada gambar. Jika panjang tali yang digunakan adalah 1,5 meter, maka panjang gelombang pada tali tersebut adalah bla bla bla. Panjang gelombang simbolnya apa? Panjang gelombang simbolnya adalah lambda. Dan diketahui L sama dengan 1,5 meter. Nah, lambdanya berapa? Kita hitung dulu jumlah gelombangnya. 1, 2, 2,5 ya. 2,5 gelombang ini ya. Berarti jadi N sama dengan 2,5, L-nya 1,5. Berarti lambda sama dengan L per N. Berarti L-nya adalah 1,5 dibagi N 2,5. Bagi 5 hasilnya 3, bagi 5 hasilnya berapa? 5 ya. Jadi 3 per 5 itu adalah nanti berapa hasilnya? 0,6 gitu ya, meter. Lambda sama dengan 0,6 meter. Oh, ini harusnya di soal besaran-besaran gelombang nih. Nggak apa-apa. Next. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya, ada gelombang berjalan, ada gelombang yang stasioner atau gelombang yang diam. Nah, gelombang yang berjalan tadi sudah kita bahas, kemudian ada gelombang yang diam. Bagaimana gelombang yang diam, gelombang stasioner? Nah, gelombang stasioner
itu terbentuk dari superposisi atau penjumlahan dua gelombang. Jadi ada yang bergerak ke kiri, ada yang bergerak ke kanan. Nah, dia akan membentuk satu gelombang baru, itu gelombang stasioner gitu ya. Nah, kalau kita lihat gelombang stasioner ini ada dua jenis. Satu yang ujungnya terikat, kita amati videonya ya. Satu ini ujungnya diikat, ini satu ujungnya bebas gitu. Nah, ternyata dia punya bentuk gelombang yang berbeda. Bedanya di apa? Nah, bedanya adalah di ujungnya, teman-teman. Kalau di sini di ujungnya dia masih berbentuk seperempat gelombang. Kalau di sini ujungnya dia sudah berbentuk setengah gelombang gitu ya. Kalau bebas dia nanti terbentuk setengah gelombang. Kalau terikat dia terbentuknya di ujungnya itu seperempat gelombang, belum sampai setengah. Nah, kita bahas dulu yang gelombang ujung oke, betul. Nah, di gelombang stasioner itu nanti ada beberapa istilah ya, simpul dan perut. Perut itu adalah ketika amplitudenya maksimum, A-nya maksimum, dan simpul ini ya, ketika A-nya adalah 0 gitu, amplitudenya 0. Nah, kemudian ada cepat rapat gelombang. Ini meskipun tidak keluar di PSAT tapi sebagai wawasan saja ya, kalian bisa pelajari yang ini. Nah, ada istilah perut, ada istilah simpul gitu ya. Oke, kita bahas di yang pertama dulu, ujungnya diikat dulu. Nah, untuk gelombang yang ujungnya diikat, nah, gelombang terikat dia di sudut pantulan sini. Nah, pada gelombang terikat, maka titik pantul akan terbentuk simpul gelombang, gitu ya. Nah, karena berbentuknya simpul, berarti di sini adalah setengah gelombang gitu. Nah, di sini kan sudah setengah gelombang nih, dia sampai nih. Nah, kemudian persamaan gelombang stasioner itu adalah YB gitu ya, sama dengan 2A kali sin Kx kalikan cos omega T. Jadi K-nya dulu yang di depan, baru omega T. Ya, ini kalian harus hafal. Jadi karena dia digabung ya, ada gelombang dari kiri dan gelombang dari kanan, sehingga nanti gelombangnya akan berbentuk sin dikalikan cos gitu. Nah, kemudian yang di depan ini itu adalah sebuah amplitude gelombang stasioner yang nilainya sama dengan amplitude stasioner sama dengan 2A kali sin Kx gitu. Nah, biasanya untuk soal-soal tentang gelombang stasioner itu akan kita cari tahu tentang persamaan gelombangnya dan juga letak simpulnya gitu, teman-teman. Simpul dan perut. Oke, kalau kita lihat dari ujung pantulnya ini ya. Ini kan ada ujung pantul nih. Itu disebut sebagai simpul 1. Kemudian ada simpul 2. Ada lagi apa? Simpul 3, simpul 4, simpul 5 dan simpul 6 gitu ya. Nah, simpul-simpul ini biasanya akan ditanyakan berapa jaraknya terhadap ujung pantulannya gitu. Nah, kalau kita lihat simpul 1 dia ada di titik awal ya, berarti kan belum punya lambda ya. Berarti kan di sini adalah 0 lambda. Kemudian simpul 2 kita lihat dia berapa gelombang? Baru setengah ya. 0 ke setengah ya. Jadi kita tuliskan setengah lambda. Simpul 3 dia berapa lambda? 1, ternyata 1 lambda, teman-teman. Berarti di sini adalah saya tulis 2/2 ya. Sama aja 1 ya, 1 lambda. Kemudian simpul 4 2, 3, 4 dia berapa? 1 setengah ya, 1,5 lambda, teman-teman. Berarti atau kita tulis 3/2 lambda gitu. Nah, kalau kita amati ternyata polanya adalah 0, setengah, 2/2, 3/2 dan seterusnya. Nah, pola ini ternyata bisa kita peroleh. Di sini adalah n-1 ternyata, teman-teman, yang atasnya nih. Salah. Biar jelas itu gini aja. Hapus. Oke. Nah, kita amati polanya adalah 0, 1/2,
2/2, 3/2, dan seterusnya. Nah, yang di atas ternyata dia polanya adalah n-1. N-1. Nah, misalkan nih, dia yang simpul kedua, berarti n sama dengan 2. 2 min 1, berarti kan hasilnya 1. Simpul ketiga, 3 min 1 hasilnya 2. Simpul keempat, 4 min 1 hasilnya 3. Jadi kita peroleh bahwa besarnya letak simpul S n gitu ya, jarak simpul pada suatu titik tertentu sama dengan n-1/2 dikalikan lambda gitu. Jadi kita peroleh ini letak simpulnya. Kalian harus hafalkan. Kemudian bagaimana dengan perutnya? Perutnya sudah kenyang belum gitu ya? Oke, kita hapus semuanya dulu ya. Oke, tadi kan yang dinamakan simpul itu ketika amplitudonya 0, kemudian perut itu adalah ketika amplitudonya maksimum. Simpulkan tadi di sini ya, simpul. Ini ada perut 1, perut 2, perut 3, perut 4, perut 5 gitu ya. Nah, kalau kita lihat perut 1 dia nilainya berapa lambda ini? Perut 1 dia nilainya adalah 1/4 lambda gitu ya, kan masih 1/4 nih, belum setengah. Setengah kan sampai sini padahal. Kemudian perut 2 berapa? Ada 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 lagi. Berarti berapa 1/4-nya 3 kali? 3/4 lambda gitu teman-teman. Kan 1/4, 1/4, 1/4. Ada 3, 1, 2, 3. Kemudian perut ketiga dia berapa lambda? Ini udah 1 lambda di sini. 1 lambda ditambah 1/4. Kan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ada 5 kali ya 1/4 ya. Berarti adalah perut ketiga dia ini adalah 5/4 lambda. Nah, kita amati polanya. 1/4, kemudian 3/4, 5/4 gitu. Nah, yang di atas ternyata polanya adalah 2n-1 gitu. Nih, misalkan nih. Yang pertama, perut pertama berarti 2 kali 1 min 1. 2 min 1 adalah 1. Kemudian perut kedua n2. 2 kali 2 adalah 4. 4 kurangi 1 3. 3/4. Sehingga nanti kan kita peroleh bahwa besarnya letak perut adalah 2n-1/4 dikalikan lambda. Gitu teman-teman. Ya, jadi kita sudah paham ya asalnya ini dari mana gitu. Nah, ini untuk ujung terikat gitu ya teman-teman ya, ujung terikat. Ujung terikat itu pada titik pantul akan terbentuk simpul gelombang. Nah, berarti kalau simpul apa? Amplitudonya 0 gitu ya. Amplitudonya 0. Dan ini kalian harus hafal ini dan ini 3. Ya, ini gak usah dihafal lah. Ya, lanjut kita mau dihafal lebih bagus sih gitu ya. Lanjut kita bahas contoh soal. Pada tali yang panjangnya 2 meter, panjang 2 meter berarti apa? Simbol panjang itu L. Tuh, L aku banget. L sama dengan 2 meter. Ujungnya terikat. Ya, ini terikat pada tiang dan ditimbulkan gelombang stasioner. Jika terbentuk 5 gelombang penuh, N sama dengan 5, maka letak perut ketiga sama dengan bla 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 bla. Nah, ingat ya, kita cari lambdanya dulu. Lambda sama dengan L/N. L nya berapa? 2, N nya 5. 2 bagi 5 berapa? Kali 2 kali 2 0,4 meter ya. 0,4 meter. Kemudian letak perut ketiga. Jadi kalau misalkan kalian harus ingat ya, letak simpul itu adalah n-1/2 kali lambda. Kalau letak perut itu adalah 2n-1/4 kali lambda. Jadi jarak perutnya XP n itu adalah 2n-1/4 kali lambda. Jadi jarak perut ketiga, jadinya kan ketiga ya, perut ketiga ya,
sama dengan 2 kali 3 min 1 dibagi 4 dikalikan lambda gitu. Ini berapa? 6 min 1 kan 5. 5 per 4. 5 per 4 kalikan lambda gitu. Oke, 5 bagi 4 itu berapa ya? Kalikan 25, 0,75 ya. Ya 0,75 ya. Di lambdanya adalah 0,4 sehingga kita peroleh nanti 5 per 4 kali 4 per 10 gini aja ya, kan kali lambdanya 0,4 ya, 4 nya sama-sama bisa dicoret sehingga kita peroleh nanti sama dengan 5 per 10, atau jarak perut dari ujung terikat itu adalah 0,5 gitu. Jadi sama dengan 0,5 meter gitu teman-teman ya. Bisa dipahami ya? Ya, saya rasa ini masih gampang. Jadi kalian harus bisa menentukan ini ya. Ini sama yang ini. Aduh, lama-lama tulisan saya miring. Ya, semoga bisa dibaca ya. Oke, lanjut. Nah, terakhir tentang gelombang stasioner ujung bebas gitu ya. Nah, untuk ujung bebas, ini bedanya apa sih sama ujung yang terikat? Ujung bebas itu dia di sudut pantulnya terbentuk perut. Ya, orang-orang yang ini ya, yang perut-perutnya. Ya. Terbentuk perut berarti nilai amplitudenya adalah maksimum gitu. Sehingga kita peroleh nanti persamaannya adalah YB sama dengan 2A cos KX sin omega T. Nah, bedanya adalah ujung bebas sama ujung terikat, cos sama sinnya dulu. Kalau ujung bebas itu cos baru sin. Saya menghafalnya gini ya, jadi agak trik ya. Bebas adalah, kalian kan kalau tinggal di kos-kosan kan bebas. Kos-kosan sama dengan bebas gitu ya. Bebas. Berarti kalau bebas cos KX sin omega T gini 2A. Nah, kosan bebas berarti cos dulu baru sin, kosin gitu. Ya agak nyambung ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Gitu. Cos sin, kosan gitu. Kosan itu berarti bebas. Kalau yang terikat ini gampangnya gini sih ya. Sorry, ini hapus dulu. Terikat, ikat berarti sikat gitu ya. 2A sin dulu, sin KX dikalikan cos omega T. Karena terikat berarti sikat. Sin dulu baru cos gitu ya. Sikat. Ya enggak nyambung tapi ya surah apa karepku namanya. Jadi 2A sin cos gitu. Terikat sikat. Sin dulu baru cos. Kemudian kalau bebas berarti kosan. Kan di kos-kosan kan kalian bebas ya. Kosan berarti cos dulu baru sin gitu teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu. Anggap saja nyambung gitu ya. Gitu ya. Kemudian kita bahas juga. Nah, untuk di gelombang kayak gini ya teman-teman ya. Gelombang stasioner itu yang diperhatikan itu adalah persamaan gelombangnya, kemudian simpul dan juga perut gitu teman-teman. Ya, kita bahas yang simpul dulu ya. Nah, simpulnya itu ada di sini, simpul 1, kemudian ada simpul 2, simpul 3, simpul 4 dan simpul 5. Kalau kita amati simpul 1 dia ada di berapa lambda? Ini masih 1/4 ya, kan dia belum setengah nih, masih 1/4. Ada di 1/4 lambda. Kemudian simpul 2 ada di berapa? 1/4, 1/4, 1/4. Ada di 3/4 lambda ya. Kemudian ada di simpul ketiga 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata adalah di 5/4 lambda. Kalau kita amati polanya 1/4, 3/4, ada 5/4. Nah, polanya yang di atas ini
itu adalah 2n-1 gitu teman-teman, dibagi 4 kalikan lambda gitu ya. Jadi yang di atas itu polanya adalah 2n-1. Kita buktikan simpul pertama berarti n-nya 1, 2 kali 1 min 1 hasilnya berapa? 2 min 1 1 per 4, betul. Kemudian simpul kedua n-nya 2, 2 kali 2 4, 4 min 1 3, jadi 3 per 4. Nah kita peroleh letak simpul itu adalah 2n-1 per 4 dikalikan lambda gitu. Selanjutnya untuk perutnya bagaimana? Nah ini di sini ada perut pertama di sini ya, perut pertama, kemudian ada di sini aja perut pertama, perut kedua, ada perut ketiga, perut keempat, dan perut kelima gitu ya. Nah untuk perutnya ternyata di perut pertama dia masih 0 lambda, kan belum ada gelombang nih perut pertama nih di ujungnya ya, di ujungnya 0 lambda. Kemudian perut kedua berapa? 1/4 tambah 1/4 setengah ya, ada di setengah lambda. Kemudian perut ketiga ini ada setengah, di sini juga setengah, berarti perut ketiga sama dengan 2/2 lambda, 1 lambda kan ya, karena jelas gitu. Dan perut keempat ini ada setengah ditambah setengah itu 1 ditambah setengah adalah 1/2 atau 3/2 lambda gitu teman-teman. Nah polanya kita perhatikan ya, polanya itu adalah 0, kemudian 1/2, 2/2, 3/2 dan seterusnya. Polanya ternyata dia n-1 teman-teman ya, jadi n-1/2 dikalikan lambda. Tuh, kita buktikan ya, pada perut pertama n sama dengan 1, perut pertama n pertama n1, 1 min 1 0, berarti kan 0. Kemudian perut kedua n sama dengan 2, 2 min 1 adalah 1, jadi 1/2, jadi 1/2 kayak gitu ya. Jadi kita peroleh bahwa letak perut dari ujung bebas itu adalah n-1/2 dikalikan lambda. Oke, begitu. Contoh soal ya. Oke. Contoh soal gelombang stasioner ujung bebas. Oke, seutas tali yang panjangnya 100 cm digetarkan sehingga terjadi gelombang stasioner. Oke, Y sama dengan 2 cos 5πx sin 10πt, di mana Y dalam X dalam meter dan T dalam waktu second. Sedangkan ujung lainnya bebas ya, ini gelombang stasioner yang ujungnya bebas berarti kosan, kos dulu baru sin. Nah getaran harmonik tersebut merambat ke kanan sepanjang tali. Tentukan letak simpul ketiga dan perut keempat dari asal getaran. Oke ya, simpul dulu ya, kita ingat-ingat kalau simpul XS dari N untuk gelombang stasioner ujung bebas itu adalah n-1 per 2 dikalikan lambda, 2n-1 ya, sorry ya. Nih, letak simpulnya adalah 2n-1 dikalikan 4 ya, sorry, dibagi 4. Kemudian kalau letak perut ujung bebas itu adalah n-1 per 2 dikalikan lambda. Oke, kita hitung getaran harmonik tersebut. Letak simpul ketiga berarti X S3 sama dengan 2n-1 per 4 kali lambda. Nah kita kan belum tahu lambdanya nih, nah kita cari tahu lambdanya terlebih dahulu. Oke, seutas tali panjangnya 100 cm berarti L sama dengan berapa? 100 ya cm. Kemudian kita peroleh A nilainya adalah 2 cos ini 2 cos 5πx, dan kita harus cari tahu lambdanya. Lambda sama dengan L per N. Ada N nya enggak ini ya? 1 cm digetarkan. Oke, N nya tidak ada, berarti kita harus cari dari persamaan lain.
Wait, dari mana ya? Apa soalnya kurang lengkap ya? Sepanjang tali. Ya, coba kita hitung-hitung dulu ya. Omeganya itu adalah 10 pi, kemudian K-nya itu adalah 5 pi. Oke, K-nya 5 pi. V sama dengan omega per K. V sama dengan lambda kali F. Oke, bentar. Ini soalnya kurang lengkap atau oh, sorry ya, saya baru ingat. Ya, ingat ya, nilai dari K ya. K sama dengan 2 pi per lambda. Jadi lambda sama dengan 2 pi per K. K-nya kita sudah peroleh ya, 5 pi ya. Jadi kita peroleh bahwa 2 pi per 5 pi. Oke, berapa 2 pi per 5 pi? 2 per 5 atau 0,4. Gitu ya. Nah, kemudian kita cari jarak dari simpul ketiga. Berarti 2 dikalikan 3 min 1 per 4 dikalikan adalah lambdanya 0,4 atau kita tulis 4 per 10 gitu ya. Dengan 6 min 1. 6 min 1 berapa ya? 6 min 1 5. 5 per 4 dikalikan 4 per 10. Coret-coret kita peroleh 0,5 gitu. 0,5 meter. Ini untuk jarak simpul ketiga. Kemudian, waduh, udah penuh ya. Ya, dimuat-muatin ya. Kemudian yang kita cari adalah jarak perutnya. Jarak perut berarti XP3 sama dengan N-1 per 2 kali lambda. N-nya adalah 3 min 1 per 2 dikalikan 0,4. Nah, berapa ini? 2 per 2 berapa? 2 per 2 dikalikan 0,4 atau hasilnya adalah 0,4 gitu ya. 2 per 2 kan 1 ya. 1 kali 0,4 ya 0,4. Jadi jaraknya adalah untuk simpul itu adalah 0,5 dan untuk perut itu adalah 0,4 gitu teman-teman. Ya, jadi mungkin cukup sekian untuk contoh soal gelombang. Jadi untuk gelombang silahkan kalian pelajari lagi video ini, kemudian diulangi. Kalau ada yang masih belum paham, boleh WA ke saya, feel free aja untuk tanya gitu ya. Dan kita bisa agendakan juga untuk Zoom gitu ya, bahas soal gitu bisa. Nah, untuk latihan soal full dari suhu dan kalor itu akan saya siapkan setelah ini videonya. Oke, terima kasih ya. Dan semangat untuk belajarnya, semoga nanti fisikanya dapat nilai bagus. Kita dapat berapa menit ini? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih ada satu soal. Ya. Ya, ini satu soalnya kita bahas nanti aja lah.